Langsung ke pembahasan rapat yang akan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan Magelang Tengah sebagai moderator kepada Ibu Khomsah Susiloningsih SEMACC, dipersilakan. Perwakilan dari daerah yang saya hormati Bapak Ibu Lurah serta peserta yang hadir pada acara ini. Saya sebagai moderator akan mengantarkan temuan ini tentang temuan BPK tahun 2022 yang harus segera kita lanjutin. Ikuti perda yang ada di Kota Magelang, itu Perda nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atasnya. Acaranya akan kita tampilkan temuan dari BPK. Monggo untuk program dan keuangan segera menyampaikan temuan dari BPK. Tahun sebelumnya mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangatnya anak ya, biar semangat tuh. Semangat pagi. Baik, sudah warming up-nya sudah. Oke, yang terhormat Kepala DLH yang kemarin diwakili oleh Mbak Pratika Andi SD MSI, yang saya hormati Bapak Camat Magelang Tengah dan Ibu Sekretaris Kecamatan Magelang Tengah, Bapak Lurah Kecamatan Magelang Tengah beserta jajarannya. Hari ini adalah rapat tindak lanjut. Jadi di masing-masing camat dan lurah mendapatkan surat ini. Isi rekomendasinya adalah masing-masing camat dan lurah untuk melakukan koordinasi dengan didampingi oleh DLH terkait pelaksanaan pemungutan limbah sampah. Jadi mengapa hari ini kita mengundang DLH? Karena dalam rekomendasinya kita harus melakukan koordinasi dengan DLH. Intinya begitu. Kemudian ini juga sudah ada survei langsung ke RW. RW-nya di semua kelurahan nggih. 90 ketua RW di masing-masing kelurahan. Itu berapa? Misalnya ada 10 bendel dan di bendel karcis itu 10 bendel itu harusnya berapa rupiah, sesuai perdanya berapa rupiah, itu tidak ada ketentuan seperti itu. Kemudian tidak ada stok opnamnya, sisa berapa, cetak berapa, kemudian dicocokkan dengan yang sudah disetor ke kasda berapa, itu tidak ada pencatatannya. Jadi ini juga menjadi catatan dari BPK. Yang terhormat Bapak Camat Magelang Tengah, yang kami hormati Ibu Sekcam Magelang Tengah, yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau yang mewakili, serta yang kami hormati Bapak Ibu Lurah Kecamatan Magelang Tengah, Karakasih Kasubag di Kecamatan Magelang Tengah dan di lingkup Kelurahan Kecamatan Magelang Tengah. Langsung saja apa yang disampaikan tadi dari Bu Anda. Jadi temuan BPK terkait retribusi memang benar apa adanya, bahwasanya adanya retribusi itu akan berpengaruh kepada PAD dan insentif yang diberikan. Insentif yang diberikan itu sesuai dengan retribusi yang sudah dibayarkan. 5% dari retribusi yang ada di Kecamatan Magelang akhir tahun. Berkaitan itu, apa yang menjadi catatan kemarin memang benar apa adanya. Kita beruntung dari 6 yang menjadi 6 kelurahan yang jadi 3 kelurahan dan semua berdasarkan surat yang kita terima dan kita buat dari Kecamatan Magelang Tengah
dari tiga kelurahan sudah menandatangani dan sepakat dengan apa yang menjadi temuan BPK. 10.000, nah ini akan jadi permasalahan, akan jadi temuan. Nah sisanya kemana? Ini akan jadi bahaya. Tetapi kalau kita lakukan penyetoran semuanya dan akhirnya melebihi dari target dari masing-masing kelurahan, insya Allah tidak masalah. Ini kembali lagi, baik masyarakat ada yang mungkin yang tidak menggunakan atau tidak melakukan pungutan, tetapi kalau dia menggunakan fasilitas pemerintah seperti TPA, tempat pembuangan akhir, itu sama saja dia harus melakukan dibebani oleh pungutan retribusi sampah. Dari segi pungutan semoga bisa disesuaikan dengan perda yang baru. Ada perda yang baru juga nanti harus disosialisasikan terkait pungutan, dan harapan kami ada tanda terima, mau itu berupa apapun sebenarnya ada tanda terima. Yang penting ada tanda terima ketika kita melakukan pungutan ke masyarakat. Kalau itu tidak ada tanda terima akan menjadikan pertanyaan penting. Baik, itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri Bilai Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan tentang proses alur penyetoran retribusi sampah. Kemudian berikutnya adalah tanggapan dari Dinas Lingkungan Hidup. Monggo saya persilakan. Menghadapi peran DLH dari dalam pengelolaan persampahan mungkin akan saya jelaskan sedikit ya. Jadi di DLH itu ada dua tugas besar, yaitu yang satu penanganan persampahan, kemudian yang kedua itu pengelolaan persampahan. Jadi kalau tupoksi DLH di penanganan persampahan itu kami bertugas untuk mengangkut sampah yang ada di depo dan TPS untuk diangkut ke TPA. Jadi memang di sini ada pembagian tugas pengelolaan persampahan. Jadi kalau misalnya dari warga ke TPS atau depo itu memang tanggung jawab dari kelurahan atau Pak Camat. Rekomendasi yang tadi sudah disampaikan, saya setuju sama Pak Rafi. Tadi memang mari kita tindak lanjuti bersama, karena sebenarnya kalau kita menjalankan sesuatu diiringi tertib administrasi itu sangat nyaman dan aman buat kita ke depannya. Jadi kalau kayak tadi sebenarnya pengambilan tersebut berikutnya bukti antara kwitansi dan karcis itu sebenarnya tidak menyalahi dua-duanya, karena di perda itu bunyinya hanya memberikan bukti itu kalau karcis ya karcis. Nah untuk kedepannya karcis yang dicetak itu mungkin nominal yang ada yang tertulis di situ bisa disesuaikan dengan nominal yang ada di dalam perda. Tadi kan kayaknya baru 1.000 ya. Nah, nanti pencetakan karcisnya itu juga mungkin harus disesuaikan. Kemudian pencatatannya juga harus real ya, kalau stok oknam dan tadi yang masuk ke kas berapa. Dan memang nanti kalau ada review perda itu harus disepakati bersama antara pihak kelurahan kecamatan dan dibantu dengan nanti koordinasi dengan inspektorat BPKAD dan badan hukum tentunya, terutama tentang nominalnya, karena nominal itu yang jadi patokan kita dalam menarik di masyarakat. Dan menurut saya setiap kelurahan itu harus memberikan pertimbangannya, karena kan tidak semua kondisinya sama gitu ya. Berikutnya adalah tanggapan dari kelurahan. Pak Sunarso. Yang terhormat Bapak Camat Tengah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau yang mewakili, Ibu Sekjan dan teman-teman semua, mohon izin saya dari Kelurahan Gelangan sehubungan dengan merupakan salah satu uji petik dari pemeriksaan BPK bermaksud, di mana di sini kami melihat bahwa hasil ringkasan masalah dari uji petik tersebut di sini disebutkan ada tarif retribusi persampahan
pada skala rumah tangga yang tidak konsisten. Terus ada pengenaan tarif retribusi pelayanan kebersihan persampahan bagi toko dan lembaga tidak sesuai dengan ketentuan. Dan ini ada yang dari retribusi persampahan pada Kelurahan Kemiri Rejo. Yang ingin kami sampaikan di sini bahwasanya dalam Perda nomor 3 tahun 2017 tentang retribusi jasa umum, di situ bahwa retribusi ini adalah pengenaannya kepada seluruh penerima manfaat atas jasa layanan yang disediakan pemerintah. Dan mungkin nanti kami tanyakan kepada DLH menyangkut petugas pemungut retribusi. Ini kami monitor di Perda tidak tersebutkan. Nah, dalam rangka pemungutan ini bagaimanakah tanggung jawab dari atas retribusi yang ada? Siapakah yang bertanggung jawab? Apakah kalau di kelurahan langsung lurah? Dan siapa pemungutnya? Apakah waton ditunjuk atau ditentukan dengan semacam penunjukan surat tugas atau surat keputusan? Itu kayaknya di Perda belum teratur, belum diatur. Tapi khususnya kami memang fokus ke tadi masalah petugas pemungut sampah. Dan tadi juga masalah mekanisme sampah yang dikelola mandiri masyarakat. Apakah ini juga nanti akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya, monggo kepada Ibu Lurah Kemiri Rejo, waktu dan tempat jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Magelang Tengah, dan yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang mewakili, yang saya hormati Ibu Sekretaris Kecamatan, serta yang saya hormati teman-teman kelurahan Magelang Tengah. Yang ingin saya sampaikan untuk pemungutan di RT RW yang persampahan kita tidak memungut karena lokasi yang tidak memungkinkan untuk mobil sampah masuk ke lokasi. Terus yang untuk tanda terima yang memakai karcis, kita sekarang hanya menggunakan kwitansi, dan mulai Oktober, Pak. Terus yang untuk Migacuan, kemarin kita memang sudah koordinasi dengan Migacuan sesuai dengan Perda kita 98, ternyata sana minta kalau diambil dua, maksudnya diambil salah satu dari kita, beliau tidak mau, akhirnya kita carikan pihak ketiga. Jadi Migacuan sekarang tidak ikut ke kita. Jadi kita tidak memungut, sudah di pihak ketiga kan. Kemarin kita yang mencarikan dan sudah berjalan mulai bulan September kemarin sudah kita tidak memungut dari Migacuan. Demikian kita sekarang sudah target yang retribusi persampahan kita sudah menyesuaikan Perda, dan sekarang kita kemarin setor 4.800.000, tapi nanti dikurangi oleh Migacuan juga Kak, nanti jadi 4 juta sekian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rejo, monggo kepada Bapak Lurah Panjang, Bapak Sufi, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Magelang Tengah, Ibu dari DLH, Bu Sekjam, Bapak Ibu Lurah, dan semua yang hadir pada kegiatan pagi hari ini. Terkait masalah persampahan di Panjang, mungkin diawali di sisi penanganannya. Sebenarnya masih banyak yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemarin yang ketika saya masuk pertama di Panjang itu di bantaran kali di RT 10 RW 6 itu sudah kebiasaan membuang sampahnya itu digali. Kita coba lakukan dengan
mengefektifkan mobil sampah supaya bisa masuk sana. Kami mungkin sudah konsultasi koordinasi dengan DLH, akhirnya dikasih apa itu box untuk sampah itu ya, sehingga yang di sana sudah di RT 10 RW 6 yang di bantaran kali apa itu, kali anduk apa ya. Itu Pak, kalau dari panja intinya kaitan dengan tindak lanjutnya kita ikuti sesuai dengan aturan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun dari pihak kecamatan ingin juga tanggapan dari kelurahan yang tidak dilakukan sampling oleh BPK, barangkali juga ada permasalahan yang sama. Monggo untuk Bapak Lurah Cacaban, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menceritakan sahabat-sahabat Magelang Tengah yang kami hormati, Ibu perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup serta Ibu Sekjam serta yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan dari masing-masing kelurahan di Kecamatan Magelang Tengah. Ini terkait dengan retribusi sampah yang ada di wilayah Kelurahan Cacaban. Kita untuk pengelolaan retribusi kita serahkan ke RW untuk pengelolaannya itu. Jadi pengelolaan masing-masing ada di RW. Jadi dari masing-masing RW itu terkait dengan pengelolaan sampahnya juga memang dikelola oleh RW. Kita serahkan kepada RW karena memang yang tahu kondisi yang ada di sana itu juga para ketua RW. Untuk retribusi yang kita setorkan ke BPKAD setiap bulannya itu sudah berjalan dan itu memang sudah berproses dari dulu. Jadi kita hanya meneruskan apa yang sudah ada, dan apabila itu masih ada kekurangan kita akan perbaiki juga. Kita juga selalu mengevaluasi terkait dengan itu. Jadi kita juga melaksanakan penarikan retribusi itu sesuai dengan aturan. Tanggapannya dari Bapak Lurah Cacaban. Monggo untuk yang berikutnya Kelurahan Magelang. Mohon izin Pak Camat Magelang Tengah dan Bu Sekretaris Kecamatan Magelang Tengah beserta para lurah di Kecamatan Magelang Tengah dan Bapak Ibu hadirin, untuk retribusi yang ada di Kelurahan Magelang ada beberapa yang ada beberapa di toko itu yang sudah pindah. Jadi itu ada yang berarti otomatis tidak bisa ditarik. Terus ada juga yang pendaftaran baru. Nah, ini juga kemarin sudah kita data. Terus untuk tarif-tarif yang mungkin masih di bawah kemarin sudah disesuaikan dengan Perda. Untuk Kelurahan Magelang dari target 2.400.000 kemungkinan naik sedikit, tapi ada kenaikan. Mungkin itu dari Kelurahan Magelang. Terima kasih. Yang dihormati Bapak Kepala Daerah Kota Magelang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Camat Magelang Tengah, yang kami hormati Ibu Sekretaris Kecamatan Magelang Tengah, yang kami hormati Bapak Ibu Lurah Kecamatan Magelang Tengah beserta seluruh jajarannya. Langsung saja Pak, terkait retribusi persampahan di wilayah Kelurahan Rejowira Utara. Alhamdulillah, karena wilayah Rejo Utara agak naik turun ini, jadi tidak ada mobil sampah yang bergerak. Saat ini rata-rata persampahan dikelola masing-masing kampung, Pak. Ada kurang lebih 6 kampung ini dikelola sendiri oleh masing-masing warga kelurahan.
mungkin sama seperti kelurahan lain, hanya membackup itu. Jadi saat ini semuanya berjalan sesuai aturan terkait penerimaan itu. Jadi istilah itu hanya kemarin terakhir keluar masuk Ibu, jadi in out. Jadi kita pun mau narik dari warga karena mobil sampah kita tidak bergerak. Kita lihat kondisi di masyarakat kurang memungkinkan, jadi in out seperti yang ada. Ini lebih seperti itu Bu. Ada informasi juga Bu terkait in out itu kan dulu ketika ada pelaksanaan Adipura itu Bu, jadi harus ada retribusi yang masuk, jadi kita harus muterkan anggaran jadi in out seperti itu. Makatan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua yang kami hormati Bu Sekjen, Pak Kasih Kasubah, juga yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau yang mewakili Bu Pratika, Andini. Dengan Bapak dan Ibu, alhamdulillah wasyukurillah kita semua dapat hadir semuanya dalam keadaan sehat, keadaan beriman kepada Allah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi telah disampaikan berkaitan dengan hasil pemeriksaan dari BPK kaitannya dengan persampahan, retribusi persampahan. Untuk kita tidak lanjuti, tadi yang sudah disampaikan, yang kemarin disampaikan oleh BPK, kita tidak lanjuti. Bagaimana tidak lanjut itu disampaikan paling lambat hari Jumat tanggal 15 September tahun 2023. Menyebut dulu Bapak dan Ibu Lurah dan tim bagaimana pengelolaan sampah, penampungan sampahnya yang kemarin ada temuan untuk kita tidak lanjuti bersama. Bagaimana untuk tindak lanjutnya kita sampaikan. Jadi dari Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa untuk dari Dinas Lingkungan Hidup itu saking tipu wonten tempat pembuangan sementara bukti yang ngantos bukti wonten TPA. Ya. Untuk yang dari kewilayahan yang sampah dari warga masyarakat kita. Nah, bagaimana sampah dari warga masyarakat kita itu untuk dilayani dengan sebaik-baiknya. Jadi tentunya semuanya berpikir musyawarah. Jadi bagaimana yang diterima itu yang distorkan seperti itu. Jadi untuk buktinya, bukti kalau dalam perda ini buktinya tidak disebutkan karcis atau kwitansi. Nah, bagaimana bukti itu bukti yang sah seperti itu. Disesuaikan dengan perda kita untuk tindak lanjutnya hari Jumat. Kemudian untuk pengelolaan selanjutnya ditata, dipikir berpikir musyawarah. Jadi itu di wilayah kecamatan Magelang makin sami antara kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lain. Tapi perlu musyawarah. Nah, ke depan musyawarahkan bagaimana warga masyarakat kita itu semuanya memahami dan mengetahui tentang perda ini, bagaimana kewajiban dan haknya, hak dan kewajibannya. Nah, ini perlu proses. Namun demikian nanti yang dulu para lurah, bagaimana nanti saudara-saudara kita itu kalau tadi disampaikan masuk dan keluar. Nah, kalau biar nanti nyata bagaimana bisa nyata itu bisa pada penerimaan juga ada penyetoran diterima dan distorkan. Perlu dipikir vertikal dengan warga masyarakat kita. Nah, jangan sampai nanti cedak kali kali gitu. Jangan seperti itu. Kali bersih
Nah, data komunitasnya yang di kami, yang dulu itu nanti komunitas yang ada di kami. Juga nanti disepakati yang ke depan itu, kalau kwitansi dulu. Melalui badi nama buat karcis ya, buat karcis nanti di perform ya, performance ya, diterkena gitu. Nah jadi nomornya ada yang kita karcisnya keluar berapa, masuknya nanti harus apa, begitu. Itu loh, nanti kemampuan dari armada kita mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, karena untuk petugasnya terbatas di dunia usaha itu kan banyak sampahnya, ada pembinaan di situ. Pembinaan. Jadi kalau nanti ada ini untuk mengatasi masalah dari Pemberjo ya, dari yang pengguna jasanya melewati dari pihak swasta. Nah, bagaimana menentukan kalau swasta hadir di situ mengurangi pengangguran juga dari situ tuh nyambut gawe dulu loh. Nyambut gawe nanti mengurangi pengangguran yang ada di kota Magelang. Namun ya benar-benar profesional seperti itu. Jadi yang dulu nanti kebersamaannya melalui kwitansi ya kwitansi standar, melalui kartu karcis ya karcis. Nah bagaimana ke depan nanti yang dulu tidak hanya masuk dan keluar saja, dan juga petugas kita sampai itu diperhatikan kejantannya. Bagaimana ada tindak lanjutnya nanti berupa kwitansi ya, sudah kwitansi sudah sesuai dengan perdanya. Jadi pengguna jasa bayar berapa juga distorkan sesuai dengan pembayarannya. Itu untuk tindak lanjutnya. Namun demikian ini untuk perda juga masih proses ya. Proses yang dari 2011 ke 2017 6 tahun sudah direvisi, kemudian yang 2017 sampai dengan 2023 ini 6 tahun lagi. Nah, bagaimana dari 6 tahun sudah tidak sesuai. Nah, bagaimana nanti syarat masukan dari kewilayahan untuk dimasukkan dalam perda tersebut. Nah, nanti bisa diinventarisir itu ya, diinventarisir syarat masukannya nanti disampaikan pada tim baik oleh DLH dan juga tim dari pemerintah kota Magelang. Pada intinya itu yang diterima dan diberikan kesehatannya seperti itu. Ini dari Pak Samad seperti ini, dari Pak Lawar nanti juga sudah, dari DLH disambut itu ke depan. Nanti dulu Bu Sekja diinventarisir untuk penanganan pengelolaan sampah yang ada di kota Magelang. Bukaten saking dulu kira-kira itu yang banget penting maupun dilaksanakan. Kemudian untuk acara yang terakhir pembahasan tentang penggunaan BPK ini, saya mohon kepada Ibu Sumber dari DLH untuk menanggapi dari tanggapan lurah. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Monggo. Oke, terima kasih. Menanggapi tadi dari beberapa bapak lurah sudah mendukung, mungkin yang pertama ini dari BSO dan dikerjai 6 tahun yang lalu itu mungkin belum terlalu jelas ya apakah ketika saya yang dimaksud ini bisa jadi bahan masukan kita dalam review perda sekarang, mungkin akan lebih dijelaskan tersurat mungkin ya, jadi tidak tersirat gitu siapakah ketika saya produksi, tapi yang jelas itu bukan dari DLH tapi dari pihak kelurahan seperti itu. Tapi kalau untuk karena PAD-nya kan di kelurahan dan petugas DLH kan tidak mau retribusi, jadi petugas retribusi dari kelurahan, tapi tidak usah perlu dimasukkan nama gitu nih. Kalau misalnya namanya mungkin nanti bisa tertuang di surat tugas dari Pak Lurah atau Pak Camat gitu juga. Nah, tapi kalau di perdanya, karena perda ini kan sendiri
sehingga sampah yang diangkut oleh kelurahan dan kami nantinya itu yang dibawa ke BPK itu berkurang. Tapi kami nggak henti-hentinya sosialisasi, pendekatan dan melakukan beberapa kegiatan seperti pelatihan. Karena kalau hanya mengandalkan sarana prasarana gitu ya, dikasih tong gitu, dikasih pemilah, tapi kalau nggak dipakai ya sama aja ya. Kalau itu berubah fungsi juga akhirnya sama aja gitu, tujuannya tidak tercapai. Jadi sarana prasarana itu nggak menunjang, tapi yang penting bagaimana kita bisa melakukan pendekatan masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pemikiran dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Seperti yang tadi dikatakan Pak Camat bahwa hal ini sebenarnya memang nggak mudah dan butuh waktu yang sangat lama gitu, bertahap, dan nggak bisa sekarang sosialisasi besok jadi besi itu nggak bisa. Dan ini juga nggak bisa dilakukan oleh DLH sendiri gitu. Kita harus bekerjasama DLH, kecamatan, kelurahan, dan pihak swasta dan masyarakat itu sendiri gitu dalam pengawasan. Kemudian Pemkot tadi itu PS 3 jadi selama mereka masih memakai, walaupun mereka yang membuang dari mereka itu tetap harus dikenakan retribusi. Jadi memang ini tugas yang agak berat ya untuk mengedukasi warga, dan memang ada pendekatan langsung ke warga bahwasanya walaupun sudah diangkat sendiri mereka tetap harus membayar retribusi dan skornya ke kelurahan. Mungkin ada sosialisasi atau gimana. Sebenarnya tidak cuma di Kecamatan Tengah, jadi ini juga terjadi di Kecamatan Utara dan Selatan, dan memang saran kami memang sama seperti sosialisasi keluarga, dan sudah ada beberapa yang menanggapi Kelurahan Wates dan Desa Singgal bagi beberapa itu saya mendapatkan info bahwa mereka mulai mandiri tapi sudah mulai membayar. Ya mungkin nggak semua, belum semua, tapi itu bertahap lah. Paling nggak sudah mulai ada yang bersedia membayar retribusi dan masuk ke PNBP. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya mengurangi penglihatan kami pada ini kami akan mengadakan rapat lagi sebulan bulan